Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk boleh berbagi sharing firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini bukan pertama kalinya saya ada di tengah-tengah jemaat GBT di Jepara ini, memang sudah cukup lama. Tapi puji Tuhan dikasih kesempatan kembali untuk datang, sebenarnya untuk berkunjung nengok oma. Ini istri saya Heni Kartikasari, anak saya Theo Deril 2, kemudian dan ada Akong dan Pak Abin, sama-sama Abin Akong. Ini adalah jemaat kami di Citra 2 yang bersama-sama dengan kami hari ini. Itu saja yang sedikit saya perlu perkenalkan, karena ada istilah tidak kenal maka tidak sayang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen kita diamati, kita dilihat. Kita menunjukkan buah dari kehidupan kita. Nah, kalau orang dunia ini lihat kita Kristen apa enggak dari perbuatan kita, dari apa yang kita lakukan. Sebenarnya kitab suci juga memberikan satu gambaran mengenai tanda orang itu anak Allah, tanda orang itu Kristen atau bukan. Juga bukan hanya karena KTP-nya Kristen. Saya takut nanti Bapak Ibu akhir zaman, waktu rapture, waktu pengangkatan, orangnya nggak diangkat, yang diangkat KTP-nya. Kenapa? Karena cuman KTP-nya yang Kristen, orangnya tidak pernah benar-benar Kristen. Tidak pernah benar-benar menunjukkan bahwa dia orang Kristen yang benar. Cuman KTP-nya Kristen tapi hidupnya tidak Kristen. Nah, kalau begitu apa tanda kalau orang itu benar-benar Kristen sejati? Kalau orang itu menunjukkan bahwa dia anak Allah yang sejati. Ada setidaknya 2 tanda yang menunjukkan bahwa orang itu Kristen sejati atau bukan. Yang pertama, kalau dia berbuat kebenaran atau melakukan kebenaran. Kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Baca sama-sama ya, ayatnya ada di depan. 1, 2, 3. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Sampai di sini dulu ya. Tanda seseorang itu anak Allah adalah bahwa dia berbuat kebenaran. Dengan bahasa versi negatifnya, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Kalau arti lainnya berarti kalau seseorang itu anak Allah, seharusnya dia berbuat kebenaran. Orang yang disebut melakukan kehendak Allah atau berbuat kebenaran sebagai tanda bahwa orang itu Kristen yang benar adalah dia tidak berbuat dosa. Mungkin Bapak Ibu bilang, wah nggak mungkin lah Pak Pendeta, nggak mungkin kita ini nggak buat dosa. Sehari aja kalau dihitung kita bikin banyak dosa, termasuk pendeta aja bikin dosa Kak. Nah begini Bapak Ibu, sebenarnya arti tidak berbuat dosa di sini terjemahannya kurang tepat, atau kalau dalam bahasa sederhananya sebenarnya lebih tepat diterjemahkan terus menerus berbuat dosa. Dengan kata lain, orang Kristen yang benar setelah dia bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak lagi terus menerus berbuat dosa. Yang namanya benar-benar bertobat itu tidak lihat usia. Anak-anak muda banyak juga yang jatuh dalam dosa, hidup di dalam dosa, tapi ada juga yang benar-benar takut Tuhan, yang hidup benar setelah dia keluar dari lumpur dosa. Orang Kristen harus hidup di dalam kebenaran. Tanda yang kedua bahwa dia Kristen sejati adalah dia praktek mengasihi saudaranya. Di ayat yang 10b tadi ya, barang siapa tidak mengasihi saudaranya berarti dia bukan anak Allah yang sejati. Kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Mari Bapak Ibu saudaraku sekalian, pagi ini sambil kita merenungkan firman Tuhan, musik dan singer akan menyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran firman-Mu. Saya menantang Bapak Ibu Saudara untuk mengintrospeksi, mengoreksi diri dengan 2 hal. Yang pertama, apakah saudara, Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda terus menerus hidup di dalam dosa?
atau sudah meninggalkan dosa? Kalau masih mencintai dosa, Bapak Ibu bukan anak Allah yang sejati. Anak-anak muda, saudara-saudara, bukan anak Allah yang sejati. Sekalipun kau rajin pelayanan, sekalipun engkau suka ibadah, tapi kalau engkau juga suka menikmati dosamu, engkau bukan anak Allah yang sejati. Kau harus membuat sebuah keputusan besar dalam hidupmu untuk meninggalkan dosa sama sekali. Yang kedua, hari ini adakah kebencian, amarah, rasa kesal sedang mengendalikan hatimu? Bahkan kadang-kadang tanpa alasan kau membenci saudaramu, saudara seiman atau saudara kandungmu, mungkin mertua atau menantumu, mungkin tetanggamu. Hari ini dua hal ini kita mau introspeksi di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan tentang satu dosa yang menahun, kebiasaan buruk yang menahun, yuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan melepaskan ikatan dosa itu hari ini. Dan kalau ada ikatan kepahitan yang begitu mengakar dalam dirimu, ambil keputusan pagi ini untuk keluar dari jerat kepahitan yang membelenggu hidupmu. Mari sama-sama angkat pujian ini, singgah dengan jemaat sambil kita merenungkan firman Tuhan. Dan sambil saudara introspeksi diri, saya akan memberi kesempatan untuk nanti berdoa buat saudara sejenak untuk bagian-bagian ini. Ku rindu setiap waktu